Shalom sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini, pada penghujung tahun. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengakhiri tahun 2020 dengan penuh ucap syukur kepada Tuhan kita yang luar biasa dan sudah menyertai kita pada tahun 2020. Bahkan kita akan masuk ke tahun yang baru dengan harapan kita yang baru. Kita meminta Tuhan untuk menyertai setiap aktivitas kita. Baik puji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan kita. Sebelum kita menyembah, mari persiapkan hati saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan doa ucap syukur saudara kepada Tuhan pada pagi malam hari ini. Haleluya Bapa, haleluya. Ajar kami untuk tetap menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh bijaksana yang bisa menyenangkan hati. Mari kita angkat pujian. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Mari katakan lagi, ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Katakan
kami yang penuh dengan harapan. Ajar kami Tuhan lebih bijak dalam mengatur, dalam menjalani kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin setia. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam setiap aktivitas kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Bereskan setiap hati kami Tuhan. Kalau di tahun 2020 hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu, hidup kami ketika datang hanya menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kumpul Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah tahun 2021 kami memperoleh hati yang baru, pikiran yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur bagi Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari pada malam hari ini di penghujung tahun 2020, apa harapan saudara kepada Tuhan pada saat ini? Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang luar biasa. Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik, yang pernah saudara tidak pernah berpikir. Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk saudara. Oleh karena itu, mari jalani setiap aktivitas saudara, setiap hari, agar kita hidup lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Buat komitmen yang pasti, buat keputusan bahwa 2021 saya harus berubah, saya harus menuju Tuhan dengan segenap hati saya. Haleluya Tuhan, Tuhan sedang tahu apa yang saudara persiapkan untuk masa depan saudara. Oleh karena itu berharaplah, berserahlah kepada Tuhan, minta Tuhan untuk memperbarui hidup saudara pada malam hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari angkat suara kita, menyembah kita, dimanapun kita berada. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di penghujung tahun ini. Dengan pujian ini dari awal, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Haleluya Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami hidup dalam jalan, agar semakin
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan atas kasih yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saya mengundang Bapak Gembala akan membuka kita pada doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2020 Tuhan. Mulai dari 1 Januari hingga malam hari ini Tuhan 31 Desember. Dan beberapa waktu ke depan lagi kami akan meninggalkannya Tuhan. Kami akan memasuki tahun yang baru lagi Tuhan. Namun sebelum kami meninggalkannya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk mensyukuri akan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Atas karya-karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak orang Tuhan sementara berada di tempat-tempat lain, tempat-tempat hiburan untuk menutup tahun ini. Tetapi kami anak-anak-Mu berada di hadirat-Mu malam hari ini. Untuk bersyukur bersama-sama Tuhan. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sertai kami dan memberkati kami. Biar Tuhan acara ibadah tutup tahun kami dan menyambut tahun baru pada malam hari ini Tuhan akan disertai oleh Engkau Tuhan. Mulai dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya Roh Kudus yang menuntun kami. Sehingga kami dapat mengakhiri ibadah ini dengan sukacita dan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, dengan demikian Tuhan kami membuka ibadah tutup tahun kami dan sekaligus membuka tahun pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, semuanya ada sukacita, amin. Saya yakin kita semua pasti dipenuhi oleh sukacita. Jikalau saudara saat ini punya harapan yang luar biasa di penghujung tahun ini, mari kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobat yang begitu setia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Dia telah menyertai kita selama setahun. Bahkan kita malam hari ini sudah di penghujung tahun. Kita angkat satu pujian dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Saya harap kita semua bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan pada malam hari ini.
Nama Yesus yang menghibur hati. Kami semangat lagi. Tuhan, hanya ada satu sobat yang begitu setia. Walaupun seringkali kita tidak setia, kita seringkali kadang ibadah, kadang tidak, tapi dia selalu setia menyertai dan menolong kita dalam segala hal. Jika saudara saat ini doanya belum terkabul, percayalah masih ada Tuhan kita Yesus Kristus yang masih setia, yang akan menjawab doa-doa saudara pada tahun 2021. Karena itu terus berharap, terus setia, karena Dia Allah yang setia menyertai aktivitas kita. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, pastikan kita semua sudah mempersiapkan Alkitab kita untuk kita siap mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungi dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa di penghujung tahun ini. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dari Januari bahkan Desember, dan pada malam hari ini sebentar lagi Tuhan, ada beberapa jam lagi Tuhan kami boleh masuk ke tahun yang baru. Kami percaya jikalau setiap harapan kami pada tahun 2020 belum dijawab Tuhan, kami percaya di tahun 2021 Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dalam melaksanakan aktivitas kami Bapa. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami akan merindu Tuhan mendengar firman-Mu di penghujung tahun ini. Kiranya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami sidang jemaat yang mendengar maupun yang sendiri, bahkan kami yang berkelompok, Tuhan terus memberkati kami, ajar kami untuk menghargai firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang menjadi pendengar yang baik, yang mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan ada kata-kata kuasa yang bisa menyenangkan hati-Mu. Dan kami sidang jemaat boleh diperbarui pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di penghujung tahun ini kita bersyukur kita sama-sama masih diberi napas hidup oleh Tuhan kita untuk kita bisa bersyukur bersama karena sudah 1 tahun lamanya Allah menjaga kita, Allah menyertai kita. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama sebagai renungan di penghujung tahun dan renungan di awal tahun yang akan kita sambut beberapa waktu ke depan. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan buat kita yang saya pilih dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menutup lembaran baru dan siap memulai lembaran baru. Maksudnya menutup lembaran lama dan siap memulai lembaran baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ibarat seorang pelari, saat ini kita sudah start dan sementara mau berada di garis finish. Dan sebentar kita akan mengakhiri garis finish dan siap lagi untuk memulai perlombaan selanjutnya. Ya, di akhir dari tahun ini Bapak Ibu, ada banyak cara
yang orang lakukan untuk mengakhirinya. Ada orang-orang yang sementara mungkin mengadakan acara kumpul-kumpul bersama dengan tetangga, bersama dengan mungkin lingkungan satu blok kalau berada di BTN, dan mereka akan bakar ikan bersama-sama, mereka akan melewati akhir tahun ini dengan makan-makan, dengan minum-minum, dan ya bersama-sama dengan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Dan ada lain lagi yang mungkin berada di tempat-tempat hiburan dan siap mengakhiri tahun ini dengan bersenang-senang dan mungkin menghabiskan isi dompetnya yang merupakan penghasilan di tahun 2020. Tetapi saya bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan pada malam hari ini kita sementara menyisihkan waktu kita yang terakhir di 2020 di dalam bentuk persekutuan atau dalam bentuk ibadah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita di dalam menutup lembaran lama dan siap memulai lembaran baru. Yang akan saya sampaikan pertama yaitu mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, memang waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak akan merewind atau seperti kita menyetel lagu dan sudah kelewatan terus kita rewind supaya kembali lagi memutar lagu yang tadi. Itu kalau tape atau di lagu-lagu yang kita setel di handphone atau CD dan sebagainya. Tetapi menyangkut waktu, waktu itu tidak akan kembali lagi. Dan yang ada adalah kita akan mengenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tentunya banyak suka duka yang kita lewati di tahun 2020. Ya, masalah yang kita hadapi itu banyak sekali. Dan kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dan bisa dijawab dengan jujur, selama tahun 2020 ini, apakah berkat Tuhan yang lebih banyak saudara alami ataukah musibah? Ya, jawab dalam hati saudara dengan jujur. Berkat Tuhan itu lebih banyak atau musibah yang lebih banyak kita hadapi di tahun 2020? Keberhasilan yang kita raih lebih banyak atau kegagalan justru yang kita dapati di tahun 2020? Bapak Ibu, apapun yang kita alami, apapun yang sudah kita alami, tentunya tidak akan bisa kita kembali lagi ke sana. Tetapi yang harus kita lakukan adalah coba kita melihat kembali. Kita melihat kembali hari-hari yang telah kita lewati. Kita melihat kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Kegagalan atau keberhasilan, duka cita atau sukacita. Kita lihat kembali dan coba kita belajar sesuatu seperti firman Tuhan ini mengatakan. Bahwa ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mungkin di tahun 2020 kita sudah mengalami begitu banyak kegagalan. Mari kita belajar sesuatu. Apa yang menyebabkan kita gagal? Kita belajar supaya hati ini penuh dengan bijaksana. Supaya nanti tahun 2021 kita akan menjalaninya dengan lebih berhati-hati. Sehingga mungkin yang tadinya gagal di 2020 kita akan meraih keberhasilan di tahun 2021. Juga mungkin di dalam hal-hal kesehatan kita. Di tahun 2020 mungkin banyak hal-hal yang kita alami yang bersifat menyakitkan hati kita, hidup kita ini. Sakit penyakit datang silih berganti.
Bapak Ibu, kita belajar sesuatu. Ketika kita mengalami itu, apakah ada kuasa Tuhan yang menyertai kita? Adakah mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Mari kita belajar sesuatu. Minta supaya Tuhan akan berikan hati yang bijaksana. Sehingga hari-hari ke depan yang akan kita masuki nanti lebih hati-hati lagi. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 77 ayat 12 saya bacakan bagi kita pada malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu memang sudah berlalu, tidak akan kembali. Tapi kita harus belajar dari apa yang sudah berlalu itu. Kalau memang kita di sana, kita mengabaikan Tuhan sehingga mujizat Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami kegagalan. Mari coba kita belajar sesuatu lagi. Supaya ayat ini bisa kita rasakan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu di dalam hidup saya. Saya mau mengingat semua yang sudah berlalu, yang mungkin merupakan keberhasilan, saya akan pacu lagi sehingga lebih berhasil lagi. Bapak Ibu, dalam hal kerohanian mungkin kita mengalami kegagalan juga. Mungkin selama 2020 kerohanian kita mengalami penurunan. Mari kita belajar dari pengalaman. Apa yang membuat saya mungkin lebih fokus kepada pekerjaan kah? Mungkin lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Sehingga akhirnya membuat kerohanian saya gagal. Mari kita belajar sesuatu. Ya, memang Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai dari tanggal 29 Maret 2020, semua gereja itu akhirnya di stop untuk beribadah secara berjemaat. Dan kita mulai dengan online. Awal-awalnya kita coba hanya melalui WA, tetapi akhirnya sekarang sudah lebih maju lagi. Melalui YouTube kita upload dan akhirnya kita bisa menonton, kita akan mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu, dan mungkin dengan situasi seperti ini akhirnya kerohanian kita mundur. Kita mengalami situasi yang mundur dalam hal kerohanian kita. Mari kita akan coba merubah. Seharusnya Bapak Ibu sekarang memang zaman kemajuan teknologi. Sehingga hal-hal yang bersifat online itu justru sekarang yang mengalami kemajuan. Bapak Ibu, kita melihat banyak hal yang akhirnya ditinggalkan orang-orang. Dan yang bersifat masih ya seperti dulu kita memakai kamera yang biasa-biasa, Bapak Ibu, sekarang tidak laku lagi dan semua pakai handphone. Dulu di rumah-rumah biasanya televisi banyak ditonton, sekarang orang lebih banyak pegang handphone dan sebagainya, mengikuti siaran-siaran, mengikuti berita-berita, film-film dan sebagainya. Jadi kita harus mulai belajar untuk meningkatkan kerohanian kita dengan hal-hal yang bersifat teknologi. Bapak Ibu, mungkin kita gagal karena kita terlalu mengikuti ibadah secara berjemaat seperti dulu-dulu. Mari kita akan belajar sesuatu yang lebih maju lagi. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 39 ayat 4 juga di situ menyinggung bahwa kehidupan manusia ini sangat pendek, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, di dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini, mari kita memiliki hati yang bijaksana. Sehingga kalau di tahun 2020 kita banyak mengalami kegagalan dan terasanya hidup ini dengan bertambahnya tahun, usia kita makin pendek. Maka mari kita mulai berpikir, kita mulai belajar dengan hati yang bijaksana supaya betul-betul menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memiliki hati yang bijak sehingga kehidupan ini mempermuliakan Tuhan. Kegagalan yang sudah Bapak Ibu dapati di tahun 2020, jadikan itu sebagai sejarah, jadikan itu sebagai pengalaman yang berharga dan biar kita memiliki hati bijaksana untuk memasuki tahun 2021. Bapak Ibu, hal yang kedua yang akan kita
mulai melihat, yaitu memulai lembaran yang baru dengan pikiran yang positif. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 14. Ya, Bilangan 14 saya bacakan ayat 8 dan mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika bangsa Israel sudah dipersiapkan suatu negeri yang penuh susu dan madu seperti janji dari Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa dia dipanggil dari negerinya sendiri, kampung halamannya Ur Kasdim, untuk dibawa keluar dan akan menempati suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Dan itu sudah berada di hadapan mereka dan mereka akan memasuki negeri itu. Tetapi sebelum itu mereka diutus, Musa mengutus 12 pengintai. Dan pengintai-pengintai itu pulang dengan membawa berita. Yang 10 orang membawa berita yang sangat negatif. Tetapi ada 2 orang yang membawa berita positif. Yang 10 orang mengatakan bahwa itu bangsa enak, bangsa keturunan enak yang besar-besar seperti Goliat, bangsa-bangsa raksasa, dan kita akan dihabiskan, kita akan ditelan habis oleh mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang yang membawa berita positif. Bahwa negeri yang ada di depan mereka yang penuh susu dan madu, mereka akan masuki, mereka akan rebut. Karena Tuhan yang akan menyertai mereka. Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tahun 2021 sudah ada di depan kita. Kita akan mengakhiri lembaran 2020 dan kita akan mulai membuka lembaran 2021. Bapak Ibu, banyak berita yang membuat kita khawatir. Situasi COVID ini Bapak Ibu belum pulih sampai sekarang. Ya. Menurut seorang ahli ekonomi, ya, Bapak Faisal Basri mengatakan bahwa proses pemulihan ekonomi di bangsa kita itu akan lebih lambat dibanding negara-negara lain yang berada di tetangga kita. Mungkin negara-negara Asia Tenggara. Negara kita Indonesia ini ekonominya akan baru pulih di kuartal kedua 2021. Bapak Ibu, bahkan dari pihak gereja kita ada keluar surat penggembalaan bahwa dari 2021 awal bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu kemungkinan besar semua kegiatan-kegiatan ibadah masih bersifat daring atau online. Bahkan ada prediksi-prediksi lain mengatakan bahwa pemulihan ekonomi secara total itu baru akan pulih di akhir 2021 atau di Desember. Karena vaksinnya belum jelas, karena vaksinnya banyak orang yang masih takut-takut dan sebagainya Bapak Ibu. Ini adalah berita-berita yang kadang membuat iman kita goyah, akan membuat kita ragu di dalam melangkah di 2021. Tetapi pada malam hari ini, saya mau mengajak kita, milikilah pikiran positif seperti Yosua dan Kaleb. Bahwa di depan sana ada susu dan madu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang penting di sini firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita berontak kepada Tuhan kita. Janganlah kita melawan Tuhan kita. Di 2020 mungkin kita sudah gagal secara rohani dan itu menyebabkan usaha-usaha kita juga gagal. Menyebabkan berpengaruh kepada hal-hal yang lain dalam kehidupan ini gagal. Bapak Ibu, di tahun 2021 kita akan awali
dengan takut akan Tuhan dan memandang ke depan dengan pikiran positif bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa di depan kita. Susu dan madu Tuhan sudah siapkan bagi kita di tahun 2021. Oleh sebab itu milikilah pikiran positif supaya kita tidak terpengaruh dengan prediksi-prediksi orang. Dan kita akan mulai bergerak dengan iman kita. Bergerak dengan kekuatan Tuhan. Sehingga nanti di akhir 2021 kita akan berbicara seperti di dalam Mazmur 77 ayat 12. Bahwa kita mau mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah menyertai kita dan memberkati kita di hari-hari sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kita mau membuka lembaran baru di 2021. Ya, 1-2 jam lagi ke depan. Bapak Ibu, milikilah pikiran positif. Prediksi-prediksi orang boleh terjadi dan kita dengar. Apalagi media sosial yang berpengaruh luar biasa. Kadang satu berita negatif itu cepat sekali merebak dan akhirnya mempengaruhi iman kita. Tetapi malam hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa sambutlah 2021 dengan pikiran positif, dengan tidak berontak kepada Tuhan kita, berjalan menurut kehendak Tuhan dan kita akan meraih kemenangan-kemenangan. Susu dan madu sudah ada di depan kita dan kita akan raih itu. Sekali lagi saya mau katakan, peroleh hati yang bijaksana dalam kita menghitung hari-hari yang telah berlalu. Dan ke depan kita melihat lagi, tetapi melihatlah dengan sikap hati yang positif. Dengan iman kepada Tuhan kita, bahwa kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan di tahun 2021. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita, meneguhkan kita, menjadikan suatu landasan yang baik di dalam kita menyambut tahun baru 2021. Saya ucapkan selamat menyongsong tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Sungguh kami belajar menghitung hari-hari kami. Hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan. Tidak mungkin akan kembali lagi. Tetapi pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapati, biarlah itu akan menjadi motivasi bagi kami. Biarlah itu akan menjadi suatu pengalaman yang indah bagi kami. Biarlah itu akan menjadi sesuatu pengalaman hidup yang luar biasa sehingga di tahun 2021 kami akan merubah segala sikap yang membuat kami gagal. Merubah segala tindakan-tindakan kami yang membuat kami gagal dan tidak berhasil. Dan kami akan memperbaikinya di 2021. Kami akan memasuki 2021 dengan satu pikiran positif seperti Kaleb dan Yosua. Mereka memberikan pemahaman yang luar biasa positif kepada bangsa Israel. Dan kami semua malam hari ini juga mau memiliki pikiran yang positif bahwa 2021 Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa di depan kami. Ada susu dan madu di depan kami dan kami akan memperolehnya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Ada yang sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Ada yang sudah diberkati? Saya yakin yang percaya, yang melihat saya saat ini sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Ayo kita lakukan firman Tuhan agar menyenangkan hati Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberi yang terbaik. Namun sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah mengajarkan kami untuk biarlah kami mendengar, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami mau melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di tahun yang baru, tahun yang penuh dengan harapan yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini juga kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai tanda ucap syukur kami
Tuhan telah menyertai kami anak-anakmu akan memberi yang terbaik. Setiap rupiah-rupiah yang ada, biarlah kami memberi dengan sukacita. Karena Tuhan telah melihat hati kami, boleh seberapa jauh kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang kami memberi, biarlah akan dipakai untuk lebaran pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih. Ibadah penutup tahun pada hari malam ini, kita angkat satu pujian, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun dan sekaligus ibadah menyambut tahun yang baru. Kita minta perlindungan Tuhan, kita minta supaya Tuhan akan menolong kita sehingga kita siap menghadapi tahun 2021. Mari semua kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hal-hal luar biasa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami di 2020 Tuhan. Mungkin ada banyak kegagalan yang kami sudah alami. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan yang mungkin secara rohani kami juga mengalami kekurangan Tuhan, kelemahan. Tetapi di malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan jadikan itu semua sebagai pengalaman yang berharga. Dan kami akan memasuki tahun 2021 dengan pertolongan-Mu. Hamba berdoa buat semua umat-Mu malam hari ini yang mengikuti ibadah ini secara online Bapa, yang mungkin bersifat kelompok, mungkin pribadi-pribadi Tuhan. Tuhan ada bagi mereka Tuhan. Kegagalan apa yang mereka sudah alami di 2020 Tuhan, biarlah di 2021 Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan-kemenangan kepada mereka. Karena mereka menjalaninya dengan pikiran-pikiran positif dan selalu mengandalkan Tuhan. Tidak ada pemberontakan terhadap Engkau, selalu taat akan firman-Mu dan mereka mau belajar Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu seluruhnya Tuhan malam hari ini Tuhan. Di acara mereka masing-masing Tuhan, mungkin setelah ini mereka ada makan-makan, ada kumpul-kumpul dengan tetangga Tuhan. Kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap menjaga sikap hati mereka sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran, mereka tidak melakukan dosa-dosa di penghujung tahun ini, tetapi hanya ucapan syukur dan siap menyambut tahun baru dengan pertolongan-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan, mungkin mulai besok pagi mereka akan mulai menjalani kehidupan yang baru di tahun 2021. Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Usaha apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan memberkati. Pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan akan memberkati. Anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan yang akan memulai semester genapnya Tuhan di awal 2021, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Ada komitmen-komitmen yang mereka harus minta dari orang tua Tuhan untuk memberikan izin supaya anak-anaknya harus mengikuti pelajaran secara offline di sekolah Tuhan secara langsung. Biarlah ada hikmat yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang tua. Sehingga keputusan yang mereka ambil Tuhan tidak akan merugikan anak-anak kami Tuhan. Tetapi akan menolong anak-anak kami Tuhan supaya pendidikan mereka juga tidak tertinggal. Tetapi juga melindungi mereka dari penyebaran COVID ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sementara merencanakan sesuatu usaha baru di 2021, kiranya Tuhan akan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang sementara mengalami sakit penyakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, sehingga mereka akan menyambut tahun baru dengan suatu sukacita, kemenangan, kesembuhan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menjalani kehidupan di 2021. Kiranya pertolongan yang daripada Engkau akan selalu menyertai umat-Mu sekalian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah pada malam hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan akan
mengaruniakan pikiran-pikiran yang positif, dan Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin.